Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kalian masih belajar bab ke-9, yaitu tentang statistika. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian belajar mengenai menganalisis data, pada pertemuan hari ini kalian belajar mengenai rata-rata. Disimak baik videonya dan juga dipersiapkan alat tulis dan modulnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian harus dapat menentukan rata-rata. Yang kedua, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3. Yang pertama, mean atau rata-rata. Yang kedua, median. Dan yang ketiga, modus. Pada hari ini kalian belajar mengenai mean atau rata-rata. Rata-rata atau mean adalah jumlah seluruh data dibagi oleh banyak data, atau bisa dituliskan seperti ini. Mean atau rata-rata dilambangkan dengan X bar. Membacanya X bar ya. Dengan rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Contoh yang pertama, tentukan mean dari data berikut. Cara penyelesaiannya, masih ingat mean tadi dirumuskan dengan jumlah data per banyak data. Jumlah data artinya menjumlahkan data-data itu jadi 7, tambah 5, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Dibagi dengan banyak data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dibagi dengan 10. Kemudian ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 55 dibagi 10 dan hasil akhirnya adalah 5,5. Contoh yang kedua. Diketahui data nilai ulangan matematika. Yang ditanyakan, tentukan mean dari data tersebut. Dari contoh yang kedua ini, datanya disajikan dalam bentuk tabel. Maka, mencari mean atau jumlah data per banyak data, jika datanya disajikan dalam bentuk tabel, maka mencari jumlah data dengan cara mengalihkan nilai dikali dengan frekuensi. Jadi, 4 kali 3 ditambah 5 kali 8, ditambah 6 kali 9, ditambah 7 kali 12, ditambah 8 kali 6, ditambah 9 kali 2. Dibagi dengan banyak data. Banyak data adalah jumlah frekuensinya. Jadi 3 tambah 8 tambah 9 tambah 12 tambah 6 tambah 2. Perkalian ini kita kalikan terlebih dahulu ya. 4 kali 3, 12, ditambah 40, ditambah 54, ditambah 84, ditambah 48, ditambah 18. Dibagi dengan jumlah frekuensinya, 40. Jika ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 256 dibagi 40. Maka hasil akhirnya adalah 6,4. Contoh yang ketiga. Diagram di bawah ini menunjukkan nilai siswa kelas 8A. Yang ditanyakan rata-rata dan banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Pada contoh pertama, tadi mencari rata-rata atau mean jika diketahui datanya dalam bentuk barisan. Yang contoh kedua, diketahui datanya dalam bentuk tabel. Dan contoh ketiga ini diketahui datanya dalam bentuk diagram batang. Cara penyelesaiannya sama. Rata-rata atau mean dirumuskan dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Pada data ini, nilai 5 ada 1 orang, sehingga jumlah datanya tinggal dikalikan. 5 dikalikan dengan 1. Kemudian 6 dikalikan dengan 4, ditambah 7 dikalikan dengan 5, ditambah 8 kali 12, ditambah 9 kali 6, ditambah 10 kali 2.
dibagi dengan banyak data. Banyak data, maka ini 1 ditambah 4, ditambah 5, ditambah 12, ditambah 6, ditambah 2. Maka jika dikalikan hasilnya 5 ditambah 24 ditambah 35 ditambah 96 ditambah 54 ditambah 20. Dibagi jumlah semuanya ini datanya ada 30. Maka jika dijumlahkan hasilnya 234 dibagi 30 dan hasil akhirnya adalah 7,8. Kemudian B yang ditanyakan banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Rata-ratanya tadi 7,8. Nilai di atas 7,8 adalah nilai 8, 9, dan 10. Maka banyaknya siswa tinggal dijumlahkan 12 ditambah 6 ditambah 2. Maka hasilnya ada 20 siswa. Contoh yang keempat, nilai rata-rata ulangan harian matematika dari 28 siswa adalah 6,5. Kemudian digabungkan dengan 4 siswa yang rata-ratanya 7,3. Tentukan nilai rata-rata sekarang. Cara penyelesaiannya tinggal menggunakan rumus rata-rata. Jumlah data dibagi banyak data. Ingat, jumlah data diperoleh dengan cara mengalihkan min dan banyak data. Di soal ini yang pertama diketahui ada 28 siswa. Rata-rata nilainya 6,5. Digabungkan, maka ditambahkan dengan 4 siswa yang rata-ratanya 7,3. Jadi tinggal dikalikan 28 kali 6,5 ditambah 4 dikali 7,3. Dibagi dengan siswa seluruhnya semula ada 28 digabungkan dengan 4. Maka 28 ditambah dengan 4. Kemudian yang di dalam kurung ini diselesaikan. 6,5 kali 28 hasilnya 182. 7,3 kali 4 hasilnya 29,2. Dibagi 28 tambah 4, 32. Maka hasilnya 211,2 dibagi 32. Maka hasil akhirnya 6,6. Contoh yang kelima. Rata-rata berat badan 6 siswa adalah 51 kg. Berat badan 5 siswa sebagai berikut. 50 kg, 48 kg, 54 kg, 46 kg, dan 52 kg. Yang ditanyakan berat badan siswa yang belum diketahui. Cara penyelesaiannya, masukkan ke dalam rumus rata-rata. Jumlah data per banyak data. Jumlah data artinya menjumlahkan data-data ini. Jadi ada 6 data ya, karena ada 1 data yang belum diketahui, maka satunya dimisalkan dengan X. Kemudian rata-ratanya diketahui 51, maka 51 sama dengan 50 ditambah 48 ditambah 54 ditambah 46 ditambah 52 ditambah X. Dibagi dengan banyaknya data, ada 6. Maka tinggal kita jumlahkan 50 tambah 48 tambah 54 tambah 46 tambah 52. Hasilnya adalah 250. Masih ditambah dengan X. Dibagi 6. Kemudian 6-nya pindah ruas. Pembagian pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Jadi 51 kali 6 sama dengan 250 tambah X. 51 kali 6 hasilnya adalah 306. Sama dengan 250 tambah X. Kemudian 250-nya pindah ruas. Penjumlahan pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan. Jadi X-nya 306 dikurangi 250. Hasilnya adalah 56 kg. Contoh yang keenam. Nilai rata-rata dari 5 orang anak adalah 6,4.
Jika galang keluar dari kelompok anak itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 6. Tentukan nilai galang. Untuk menyelesaikan soal ini, menggunakan rumus yang tadi ya, rata-rata rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Ingat, jumlah data tadi adalah perkalian antara min dan juga banyak data. Di soal ini diketahui rata-ratanya menjadi 6. Maka bagian rata-rata ini kita ganti dengan 6. Sama dengan jumlah data tadi dengan mengalihkan min kali banyak data. Jadi 5 dikalikan 6,4. Karena galang keluar, maka di sini dikurangi. Yang keluar hanya 1 orang. Maka 1 dikalikan dengan nilai galang belum diketahui, maka kita misalkan dengan X. Dibagi banyaknya anak, tadi semula 5, keluar 1, berarti 5 dikurangi 1. Kemudian tinggal dikalikan. 6 sama dengan 5 kali 6,4 itu 32, 1 kali X adalah X. Dibagi 5 kurangi 1 hasilnya 4. Kemudian 4-nya pindah ruas. Pembagian pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. 6 kali 4 sama dengan 32 dikurangi X. 6 kali 4 hasilnya 24 sama dengan 32 dikurangi X. Maka mencari X-nya, min X pindah ke kiri jadi positif X. 24 pindah ke kanan menjadi negatif 24. Maka X-nya sama dengan 32 dikurangi 24. Maka hasilnya adalah 8. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai galang adalah 8. Contoh yang ketujuh. Diketahui tinggi rata-rata siswa putri 158 cm dan tinggi rata-rata siswa putra 168 cm. Dan diketahui lagi tinggi rata-rata seluruhnya 165 cm. Dan diketahui banyak siswa dalam kelas ada 30 siswa. Yang ditanyakan banyaknya siswa putri. Untuk menyelesaikan soal ini, masih menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu min atau rata-rata dirumuskan dengan jumlah data dibagi banyak data. Di soal ini diketahui rata-rata seluruhnya 165, maka pada bagian rata-rata ini kita ganti dengan 165. Kemudian jumlah data, masih ingat tadi jumlah data diperoleh dengan cara mengalihkan min dengan banyak data. Min di sini dibedakan dalam kelas itu siswa putri dan siswa putra. Banyaknya siswa putri tidak ada, maka kita misalkan banyaknya siswa putri itu dengan PI. Dan tinggi rata-rata putri 158. Maka PI dikali 158. Kemudian banyaknya siswa putra juga belum ada. Tapi diketahui rata-ratanya 168. Maka PI kali 158 ditambah PA kali 168. Kemudian pada bagian banyak data, tidak kita ganti 30 ya, supaya kita dapat menentukan perbandingannya. Diganti dengan PA ditambah PI. Kemudian bagian ini pindah ruas. Pembagian pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Sehingga 165 kali PA tambah PI sama dengan, ini dikalikan jadinya 158 PI. Ini dikalikan jadinya 168 PA. Kemudian buka kurungnya dikalikan 1-1. 165 PA ditambah 165 PI. Ruas kanannya tetap. Kemudian pindah ruas. PA-nya dijadikan 1 dengan PA, PI-nya dijadikan 1 dengan PI. Agar tidak negatif hasilnya, maka PA pindah ke kiri dan PI pindah ke ruas kanan. Maka dituliskan 165 PA dikurangi 158 PA sama dengan 168 PI dikurangi 165 PI. Setelah itu dikurangkan, ini hasilnya.
7 PA, bagian sini hasilnya 3 PI. Kemudian PA banding PI sama dengan 7-nya pindah ruas, pembagian ruas menjadi pembagian, maka 3 dibagi 7. Atau menentukan perbandingannya dapat diselesaikan dengan mencari selisihnya. Jika PA, maka yang dicari adalah selisih putri dengan seluruhnya. Bagian PI dicari dengan menggunakan selisih dari seluruhnya dengan rata-rata siswa putra. Selisih tinggi badan siswa putri dengan seluruhnya. Kita lihat siswa putri 158, seluruhnya 165. Tinggal diselisihkan atau ditulis dulu 165 dikurangi dengan 158. Kemudian selisih putra dengan seluruhnya. Tinggi rata-rata putra 168, seluruhnya 165. Tinggal diselisihkan atau dikurangkan. Ini dikurangi ini hasilnya 3 per 168 kurangi 165 hasilnya 7. Sehingga diperoleh perbandingan 3 per 7. Sama ya. Nanti jika mengerjakan langsung menggunakan yang ini saja. Kemudian yang ditanyakan banyaknya siswa putri. Mencari banyaknya siswa putri, di sini putri pada perbandingan adalah 7. Dan karena diketahui seluruh siswa dalam kelas ada 30, maka 7 per 7 tambah 3 dikali dengan 30. 3 tambah 7 hasilnya 10, sehingga 3 per 10 kali 30. Hasilnya adalah 9 siswa. Bagaimana setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Kemudian pada pertemuan hari ini ada latihan soalnya ya di Google Classroom. Jangan sampai terlambat dalam mengerjakannya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kalian akan belajar mengenai median, modus, dan juga jangkauan. Bisa dipelajari terlebih dahulu modulnya. Demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.